Kalian fotografer pemula, lagi cari kamera yang budgetnya cuma 5 juta. Ini dia nih, gue bakal ngasih tahu 2 kamera yang cocok buat kalian. Yang pertama itu ada Canon 3000D. Walaupun kamera ini DSLR dan juga tahun pembuatannya 2018, tapi menurut gua ini nggak terlalu berat kameranya. Beratnya cuma 436 gram aja. Bahannya terbuat dari plastik yang membuat beratnya sangat ringan dan enak dibawa kemana-mana. Kamera ini mempunyai sensor APS-C 18 megapiksel dan juga bisa foto menggunakan RAW sampai dengan 14 bit. Cukup banget buat fotografer pemula. ISO-nya paling rendah 100 dan maksimalnya bisa sampai 6400 dan juga bisa di-extend sampai dengan 12800. Cukup banget buat foto pada malam hari. Dia mempunyai 9 titik fokus dan shutter speed-nya bisa sampai 1/4000. Paling lambatnya 30 detik. Namun, ini yang bikin kecewa sih gua. Kenapa? Dia foto continuous-nya cuman sampai 3 foto dalam 1 detik. Menurut gua itu lambat sih, nggak bisa buat foto sport. Nah, sekarang kita bahas tentang videonya nih. Videonya itu bisa sampai dengan Full HD 30 fps. Bisa juga record slow-mo 60 fps, tapi kualitasnya jadi 720. Ya, turun-turun dikit sih. Untuk maksimal recordnya cuma sampai 29 menit. Kalau lebih dari itu bakal ke stop sendiri. Nah, ini yang sangat gue sayangkan di videonya. Dia nggak ada image stabilizer di bodinya. Jadi bakal goyang-goyang kalau lo mau foto slow shutter ataupun membuat video handheld. Jadi harus ada bantuan gimbal ya, ataupun tripod. Kamera ini juga nggak ada colokan mic-nya. Menurut gue untuk sekarang ini, mic itu penting banget sih buat bikin video. Kualitas layarnya lumayan oke nih. Dia mempunyai layar 2,7 inci. Dan resolusi warnanya sampai dengan 230.000 dots. Menurut gue udah oke banget ya teman-teman. Nah, kita bakal ngebahas tentang baterainya nih. Baterainya cukup lumayan kuat sih. Dia menggunakan baterai LPE10. Daya tahannya itu bisa sampai 500 foto. Wow, lumayan ya. Mantep juga nih baterainya. Nah, untuk port-portnya cuman ada mini USB, HDMI mini out, tidak ada jack mic yang gue bilang tadi ya. Tapi tenang teman-teman, ada yang menarik di kamera ini. Dia udah support sama WiFi. Kamera ini dibanderol dengan harga 5 jutaan aja. Coba kalian cek di link yang gue kasih di bawah ya. Kamera selanjutnya ada Sony ZV-1F. Kenapa kamera ini? Langsung aja kita simak ya. Kamera ini tipenya kamera compact, jadi nggak bisa diganti-ganti lensa. Tahun pembuatannya tergolong masih muda nih, baru tahun 2022 di bulan Oktober. Kamera ini dilengkapi dengan sensor CMOS 20 megapiksel. Dengan prosesor Bion X. Nah, menurut gua kamera ini tergolong lebih muda dan UI-nya lebih menarik daripada kamera yang tadi ya. Kita bahas untuk kebutuhan fotografinya nih. Hasil foto dari kamera ini bisa sampai dengan 5472 x 3648 pixel. Dan ISO-nya dari 125 sampai dengan 12800. Mantap juga nih kamera. Shutter speed-nya nih yang menarik. Ini bisa sampai dengan 1/8000. Widih, mantap banget kan buat foto dengan gerakan cepat. Nah, ini yang gue suka dari kamera kecil Sony ZV-1F ini. Dia bisa motret continuous, 1 detik itu 16 foto. Wow, jauh banget perbandingannya sama Canon 3000D. Dan kita bakal ngebahas videonya dari kamera Sony ZV-1F ini. Dia bisa nge-record format 4K sampai dengan 30 frame per second. Mantep bener ya. Nah, untuk Full HD-nya, slow-mo-nya bisa sampai dengan 60 fps. Keren banget ini kamera. Kecil-kecil cabai rawit. Ini kamera juga udah ada stabilizernya di body. Widih. Keren banget ya emang terobosan dari kamera Sony ini. Yang gue suka dari kamera yang kecil ini, dia udah ada colokan audionya. Jadi kalau buat pasang clip on, oke banget, tapi nggak ada output untuk audio keluarnya. Jadi ngedengerin audionya ya cuman dari kameranya aja gitu, nggak bisa dicolokin buat headset. Kamera ini juga bisa langsung dipakai untuk streaming. Tinggal colokin kabel data ke komputer ataupun laptop kalian, udah deh bisa jadi kamera webcam. Kita ngomongin layarnya. Layarnya ini lebih besar, yaitu 3 inci dengan layar sentuh.
Dibandingkan kamera Canon yang tadi nggak bisa disentuh-sentuh, kamera ini bisa disentuh-sentuh guys. Widih, kamera ini layarnya juga bisa di flip guys. Jadi buat ngevlog enak banget. Kita ngomongin daya tahan baterainya. Baterainya itu menggunakan tipe NP-BX1 sama kayak tipenya Sony ZV-1. Menurut gua, karena gua udah pakai kamera Sony ZV-1, baterainya ini menurut gua cepet banget habis ya, apalagi dipakai untuk video. Klaimnya sih misalkan baterainya penuh bisa sampai nge-record video 60-90 menit. Nah, gue kasih tau lagi nih port-portnya. Dia ada USB-C untuk ngecas ataupun transfer data dan juga ada micro HDMI untuk sambungin ke layar monitor. Nah, yang tadi gue bilang ada colokan audionya. Mantep kan? Kamera ini juga udah disupport sama WiFi dan juga Bluetooth. Dan juga udah bisa untuk live streaming, tinggal colokin aja. Fisik dan bobot, menurut gua kamera ini ringkas banget ya. Dimensinya kecil banget dan beratnya cuma 256 gram bersama lensa yang udah nempel sekaligus. Menurut gua enteng banget nih kamera dan kecil. Tapi bahannya terbuat dari plastik yang bikin kamera ini jadi ringan banget. Oke, kesimpulan dari dua kamera ini. Kalau kalian lebih fokus ke fotografi, saran gue ngambil ke 3000D. Kenapa? Karena dia untuk foto oke banget ya. Kualitas gambarnya juga bagus dan sensornya lebih gede dikit daripada Sony ZV-1F. Dan lensanya juga bisa diganti-ganti. Nah, tapi kalau misalkan kalian fokus ke dua-duanya, menurut gue ambil Sony ZV-1F. Tapi minusnya itu, lensa nggak bisa diganti-ganti, baterainya cepat habis, tapi buat video oke banget. Ada colokan mic-nya. Itu sih yang terpenting. Dan juga bisa record sampai dengan 4K 30 fps. Mantap kan? Nah, itu dia pembahasan tentang dua kamera yang harganya 5 jutaan. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian langsung aja komen di bawah. Dan kira-kira kita bakal nge-review kamera budget berapaan lagi nih? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih banyak yang udah nonton. Jangan lupa subscribe jika emang channel ini penting buat kalian. Jangan lupa juga share-share ke komunitas fotografi kalian. Bye-bye!